Beberapa jemaat datang kepada saya di tengah masa pandemi ini, begitu banyak orang kena masalah. Salah satu yang paling utama masalah keuangan. Ada yang datang, "Bu, saya ini dikejar-kejar utang, Bu." Ya, saya bilang biasa namanya orang hidup itu. Tapi ini debt collector, Bu. Saya tanya, "Ibu berapa lama sudah dikejar debt collector?" 6 bulan, Bu. Saya 2 tahun. Mungkin saudara tertawa, tapi saya pernah mengalami itu. Saya dipermalukan, saudara. Saya mau bayar rumah waktu itu di Jakarta, gak punya uang. Saya gesek tunai kredit card saya untuk bayar rumah. Ternyata bunga berbunga saya gak bisa melunasi. Debt collector datang ke rumah saya, tendangi pagar saya, teriakin saya. Katanya pendeta gak mau bayar utang. Saya temui, saya bilang saya bukan gak mau bayar, tapi memang saya gak punya uang. Saudara tahu cara mereka mempermalukan? Mereka lihat IG saya, gereja-gereja yang undang saya itu kan ada nomor HP-nya di brosur. Ditelepon sama mereka, dipermalukan, saya nangis, hancur hidup saya. Saya masuk di kamar, saya bilang, "Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku ini hamba-Mu, Tuhan. Kenapa saya dipermalukan seperti ini? Kenapa Tuhan?" Saya tanya. Tuhan bilang, "Kalau aku izinkan, engkau mau apa? Apa yang kamu alami? Belum ada apa-apanya dengan apa yang aku alami. Kamu belum diludahi di muka. Kalau engkau menderita karena kebenaran, bersyukurlah." Kenapa Tuhan mengizinkan begitu banyak penderitaan datang bertubi-tubi? Ya, banyak orang yang lihat saya yang sekarang, tapi mereka gak tahu apa yang saya alami dan yang pernah saya alami bersama dengan Tuhan. Semakin engkau ditekan, asal pastikan engkau berespon dengan benar. Dan itu terjadi bukan karena kesalahan kita, saudara. Ada satu maksud Tuhan. Dia gak mau kita jadi anak-anak gampangan. Berakar di masa sulit itu, saudara, tidak mudah. Memang gampang kita ngomong, tapi menghidupi, mempraktekkan itu gak gampang. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Ya, ayat berikutnya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa ya Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, kalau kita lihat di sini diawali dari orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, lalu ada janji-janji di bawahnya yang diberikan oleh firman Tuhan ini. Kenapa pohon kurma diibaratkan seperti kehidupan orang benar, saudara? Ya, pohon kurma itu dia tumbuh di satu tempat yang paling sulit untuk tumbuh. Kenapa? Kering, ya, tandus, ya. Kalau badai datang itu nggak ada pohon yang bertahan kecuali pohon kurma. Justru ya di kondisi yang kering dan gersang seperti itulah ya pohon kurma itu ditanam. Dan ketika kita tahu pohon kurma itu waktu ditanam bijinya itu ditumpuk pakai batu di atasnya. Kenapa batu itu harus diletakkan di atas? Itu akan mempersulit dia tumbuh ke atas. Karena dia sulit tumbuh ke atas, ada tekanan yang berat, dia akan tumbuh ke bawah dulu, akarnya dulu, saudara. Jadi kalau hari ini banyak orang menghalangimu, menghalangi usahamu, menghalangi, anggap itu sebagai batu yang sedang ditaruh Tuhan supaya engkau berakar ke bawah dulu. Saudara, ketika Yusuf pertama kali mendapat mimpi ketika dia di tengah keluarganya, ya, di dalam Kejadian 37 di sana dikatakan Yusuf itu waktu itu masih umur 17 tahun. Ketika dia mulai diangkat di Mesir, ya, menjadi perdana menteri, itu dia sudah umur 30. Hari ini kalau engkau sedang ditekan, engkau sedang dianiaya, engkau sedang dihalangi, anggap itu sebagai satu hal, batu yang Tuhan tutup, ya, supaya engkau tuh semakin bertumbuh ke dalam, berakar di masa sulit. Tuhan melihat responmu. Ada orang kepahitan sama engkau, ada orang mau menjatuhkan engkau, biarin aja, itu batu yang sedang ditaruh Tuhan untuk membuat engkau lebih berakar di dalam Kristus. Mungkin hari ini yang jadi batumu itu saudaramu. Mungkin yang jadi batu hari ini mertuamu. Mungkin yang jadi batu bagimu hari ini saudara iparmu. Bahkan mungkin itu suamimu sendiri. Pilihlah untuk berakar ke dalam. Pilihlah untuk nangis sama Tuhan. Saya gak pernah cari manusia. Saya nangis di kaki Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, aku punya Engkau, Tuhan yang hebat." Jangan titip doa. Saudara titip doa, saudara tidak akan pernah mengalami Tuhan. Kenapa? Karena engkau punya hak istimewa untuk datang sendiri kepada Tuhan, supaya engkau mengalami Tuhan. Supaya ayat tadi berkata, orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Untuk apa, saudara? Tadi dikatakan untuk engkau bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Hidup saya ini penuh dengan kesaksian. Saya nggak perlu pakai kesaksian orang lain, karena saya mengalami. Saya mengalami firman itu. Coba tayangkan yang Mazmur tadi, orang benar bertunas seperti pohon korma.
Kenapa kita harus menjadi seperti pohon korma yang ditumpuk pakai batu yang besar supaya kita ini berakar lalu kita muncul tunas pada waktunya? Ini loh tujuannya. Baca sama-sama, dikatakan untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Makanya saya waktu nyanyi lagu, ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya. Air mata saya bercucuran waktu saya nyanyi lagu itu. Kenapa? Menyanyi sampai hati kita tuh percaya itu tidak gampang. Itu yang sering saya lakukan ketika saya menghadapi pencobaan. Saya menyanyi sampai hati ini percaya. Sampai jiwaku mendengar lagu pengharapan. Itu gak mudah saudara. Ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya. Kenapa? Karena seringkali keadaan tidak mengizinkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Seringkali orang-orang di sekelilingmu tidak akan membiarkan engkau mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Bahkan dirimu sendiri. Seringkali diri kita sendiri, jiwa kita pun sulit untuk mempercayai apa benar Tuhan itu masih ada. Saya dulu ketika menghadapi dikejar debt collector, dia pulang, saya nangis, saya nyanyi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Ini debt collector masih di depan pagar. Tapi saya terus nyanyi sampai hati saya ini percaya. Saya cuma bilang, firman-Mu berkata kau besertaku. Iblis ngomong, mana Tuhan besertamu? Yang ada debt collector besertamu di depan pagar. Tapi saya tetap bernyanyi. Dan itu yang membuat hati saya percaya. Saya cuma tetap mau bilang, Tuhan Engkau baik. Keselamatan itu mujizat terbesar. Waktu saya gak lihat mujizat di depan saya cuma bilang, terima kasih Tuhan, karena mujizat terbesar itu keselamatan. Aku gak butuh yang lain lagi. Bahkan sekalipun Tuhan gak tolong, aku tetap mau percaya Yesus Engkau juru selamat. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat responmu. Ketika kita mau berkata bahwa kita percaya pada Tuhan, di tengah keadaan yang sulit sekalipun, engkau akan mengalami Tuhan. Dan engkau bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar gunung batu. Dia pertolongan. Dia sumber kekuatan.